Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa bersemuka secara virtual di dalam acara seminar nasional pada kesempatan hari ini. Makalah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini berjudul Melacak Jejak Feminisme Nusantara di dalam Sastra Indonesia. Jadi makalah ini saya tulis dilatar belakangi oleh sebuah keprihatinan, sebuah pertanyaan yang sudah lama mengusik di benak saya, sehingga saya menulis di dalam sebuah puisi ini pada tahun 2012 yang lampau. Izinkan untuk membuka presentasi ini, saya akan membacakan puisi tersebut. Suara dari balik kabut. Mencoba menyimak suara dari balik kabut dari mereka yang dilupakan. Namanya tak tercatat di dalam sejarah. Meskipun telah mereka korbankan masa muda dan kemewahan yang dianugerahkan alam kepadanya. Mencoba menyimak namanya. Ruhana Kudus, Rahmah El-Yunusiah, Siti Walidah, Raden Ayu Sutartinah, Hamidah, Widyawati, Dewi Raut, Putri, dan nama-nama yang terbawa angin. Sejarah telah melupakannya, karena tinta yang menulisnya berbau palusentrisme. Mencoba menyimak suaranya, mencoba mencatat namanya. Karena sejarah harus mencatat kembali dengan tinta feminisme seperti telah diajarkan olehnya melalui kitab suci yang sering disembunyikan kebenarannya. Yogyakarta, 24 November 2020. Puisi ini sudah saya kumpulkan dan terbitkan pada kumpulan puisi Suara dari Balik Kabut. Baiklah, saya lanjutkan. Jauh sebelum feminisme lahir dan berkembang di Eropa dan di Amerika, pada abad ke-18 dan 19, ternyata di sejumlah wilayah dan kerajaan di Nusantara, kaum perempuan telah menduduki tahta kerajaan dan telah terlibat di dalam perjuangan melawan kolonialisme. Kita bisa menemukan sejumlah nama, antara lain Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga menjadi raja tahun 674 sampai 695. Kemudian di Majapahit kita mengenal ada Tribuana Tunggadewi dari tahun 1300-an dan disusul oleh Dewi Suhita tahun 1429. Sementara di Jawa Tengah juga ada Ratu Kalinyamat tahun 1549. Di Aceh kita mengenal ada Laksamana Kemalahayati dan Cut Nyak yang berperang melawan kolonialisme. Kemudian di Yogyakarta ada Nyi Ageng Serang, ini salah satu pasukan dari Pangeran Diponegoro. Selain itu, yang berjuang di bidang pendidikan, kita mengenal Kartini, Dewi Sartika, Rahmah El-Yunusiah, Siti Walidah yang lebih dikenal dengan nama Nyi Ahmad Dahlan, kemudian Raden Ayu Sutartinah yang dikenal dengan Nyi Hajar Dewantoro, dan sejumlah nama-nama yang lain. Di antara mereka hanya beberapa saja yang
dikenal oleh generasi saat ini dan tercatat di dalam buku-buku sejarah, misalnya Kartini dan Tribuana Tunggadewi. Sementara sebagian besar dari mereka tidak dikenal dan dilupakan sampai awal tahun 2000-an. Nah, gaung feminisme di awal tahun 2000, terutama di kalangan akademik dan sejarawan di Indonesia, telah memunculkan nama-nama yang terlupakan tersebut ke permukaan. Sejumlah sastrawan kemudian menghidupkan mereka di dalam karya-karyanya. Para sejarawan mulai menelusuri jejaknya yang terkubur di dalam penulisan sejarah sebelumnya yang cenderung patriarki. Kita melihat antara lain pada tahun 2010 ada sebuah novel yang berjudul Avatar Keadilan, Pesona Kebajikan, Sima, Maharatu Sima dari negeri Kalingga. Ini ditulis oleh Nararosa pada tahun 2010. Di novel tersebut ada kata pengantar yang disampaikan oleh penulis. Jadi intinya novel ini memang ditulis karena menurut pengarangnya sejarah belum banyak bercerita tentang keberadaan Maharatu Sima. Namun orang-orang di Tiongkok pada masa pemerintahan dinasti Tang telah mengenalnya dan menyebut kerajaan Kalingga sebagai Holing. Ada juga kisah rakyat mengenai legenda keberadaan Maharatu Sima. Jika sejarah belum bercerita banyak, maka dunia gaib memulai dengan kisahnya sendiri, sebuah kisah yang mengungkapkan legenda seorang perempuan Indonesia yang menjadi pemimpin hebat di sebuah negeri yang bernama Ratu Sima, satu-satunya Ratu Nusantara yang berhasil menjadi penguasa yang tegas dan adil. Ketika saya mempersiapkan menulis makalah ini, saya sudah mengkonfirmasi kepada 2 orang sahabat saya, seorang sejarawan, guru besar dari UNY, dan seorang doktor sejarah feminis dari Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau konfirmasi, Profesor Saifur dan Dr. Mutiah Amini. Saya tanya, mengapa Ratu Sima tidak ada literaturnya di dalam buku-buku sejarah? Nah, lalu keduanya menyarankan agar saya melacak ke literatur yang ada di arkeologi dan di ini buku sejarah Indonesia di dalam arus sejarah yang ditulis oleh Edi Setiawati dan Jakwar, itu sebagai editor, itu buku resmi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ternyata hasilnya adalah di disertasi yang ditulis oleh Titi Sari, ini arkeologi di UI, tidak disebutkan nama Ratu Sima. Yang ada langsung meloncat pada tahun 717. Di situ disebutkan ada seorang raja yang berkuasa pada tahun 717 sampai 746 di Jawa bernama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Tampaknya ini adalah anak ya, keturunan dari Ratu Sima. Di dalam buku Arus Indonesia di dalam Arus Sejarah 2, Kerajaan Hindu-Buddha, itu memang hanya disebutkan di sana Ratu Sima atau disebut Simo itu memerintah kerajaan Holing. Itu adalah ibu dari Sanjaya yang mendirikan dinasti Sanjaya. Nanti saya juga bisa menemukan itu di dalam buku Sejarah Kebudayaan Indonesia 2, Sukmono, yang menyebutkan memang pernah dicatat oleh sumber sejarah di China, yaitu seorang pendeta Buddha, Itsing, yang menyatakan bahwa pada tahun 664 telah datang seorang pendeta Haiwining mendarat di Pulau Jawa yang bertemu dengan pendeta Holing yang bernama Janabadra.
untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana. Jadi ini sumber sejarah dan arkeologi yang cukup minimalis tentang Ratu Sima. Kemudian berikutnya saya ketemu dengan buku novel tentang Ratu Kalinyamat yang ditulis oleh Murtado Hadi tahun 2012. Novel ini juga diberi pengantar oleh penerbit LKIS yang menyatakan bahwa sebagai novel sejarah, novel ini ditulis untuk mengangkat tema kekuatan dan peran perempuan di dalam perjalanan bangsa, terutama yang ada di pesisir Pulau Jawa yang sering kali dipinggirkan di dalam penulisan sejarah resmi karena tersubordinasi oleh kultur mainstream, yaitu budaya patriarki. Novel yang berikutnya adalah Laksamana Malahayati Sang Perempuan Kemala. Ini ditulis oleh seorang novelis perempuan, Endang Murdopo, tahun 2018. Novel ini diberi kata pengantar oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta yang menyatakan bahwa novel mengungkapkan perjuangan Laksamana Malahayati bersama pasukan Inong Bali melawan kolonialisme Belanda. Sebenarnya juga melawan kolonialisme Portugis. Nah, ketiga novel bergenre biografi sejarah ini memang sengaja ditulis untuk mengangkat kepahlawanan perempuan di dalam berhadapan dengan kuasa patriarki dan kolonialisme. Novel ini mengungkapkan fakta bahwa pada zamannya perempuan telah mendapatkan pendidikan yang setara dengan para laki-laki. Nah, tentang pendidikan yang setara ini terungkaplah pada ketiga novel tersebut, yaitu bahwa Ratu Sima telah belajar agama Buddha di Wihara Sutta Sitra Dharma Tirta bersama dengan para laki-laki, termasuk putra mahkota kerajaan Kalingga yang nanti akan menikah dengannya. Saat itu diceritakan keduanya telah bertemu dan saling jatuh cinta di situ. Kemudian Ratu Kalinyamat yang sebelumnya bernama Retno Kencono telah belajar agama Islam dari Sunan Nyamplungan. Itu adalah nama panggilan dari tokoh Amir Hasan yang merupakan putra dari Sunan Kudus dan belajar keprajuritan sebelum akhirnya bisa menjadi ratu di Kalinyamat. Kemudian Ki Malahayati itu telah dikirim untuk belajar di Akademi Militer di Mahat Baitul Maqdis secara formal bersama para laki-laki dan bertemu dengan calon suaminya di Akademi Militer tersebut. Kemudian novel-novel berikutnya yang mengambil nama tokoh dan kisah perempuan yang ada di dalam sejarah dan cerita rakyat, ini menjadi satu bagian dari tokoh-tokoh dan cerita di dalam novel berikutnya. Ini bukanlah novel sejarah, tetapi tokoh-tokoh perempuan tersebut diceritakan kembali, yaitu antara lain adalah Larung karya Ayu Utami, Hati Suhita yang ditulis oleh Kilma Anis, Janda dari Jirah, Sihir Pembayun, sebuah pembelaan Ibunda Ratu Kidul. Nah, kita melihat novel Larung. Di dalam Larung, cerita calon arang ini dijadikan simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang bersifat otoritarian dan patriarkis. Tokoh Larung itu adalah salah satu murid setia calon arang yang di dalam novel ini melawan otoritarian Orde Baru. Di dalam novel ini juga ada sisipan cerita calon arang di bagian awal novel. Kemudian tokoh Nenek Larung yang bernama Ajiani dikenal masyarakat sebagai perempuan sakti yang pada masa G30S ketika anak laki-lakinya Ayah Larung, seorang tentara, dianggap sebagai terlibat di dalam gerakan 30 September. Dan aparat memandang Nenek Larung, Ajiani itu seperti seorang calon arang. Kemudian novel Janda dari Jirah
ditulis oleh Cok Sawitri, terbit tahun 2007. Ini menghadirkan sosok calon narang sebagai seorang pendeta perempuan yang mengajarkan yoga dan bekerja pada kebikuan desa Jirah. Di sini calon narang diceritakan sebagai seorang sosok perempuan pendeta yang membawa kemakmuran dan membimbing penduduk untuk menguasai berbagai macam keterampilan pertanian, pertukangan, kerajinan, dan sebagainya. Calon narang tidak digambarkan sebagai seorang nenek sihir yang menebarkan kematian di Kediri seperti diceritakan dalam cerita rakyat. Calon arang menggunakan kesaktiannya bukan untuk menimbulkan rasa ketakutan pada penduduk, tetapi untuk mempertahankan diri. Dan kesaktiannya digunakan untuk melindungi diri dan desa-desanya dari orang-orang luar, termasuk orang-orang di Kerajaan Kediri. Novel berikutnya berjudul Sihir Pembayun, sebuah pembelaan Ibunda Ratu Kidul, ditulis oleh Djoko Santoso tahun 2014. Novel ini mengisahkan campur tangan sosok Nyi Ratu Kidul di dalam penulisan ulang penyebab kematian Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang dianggap sebagai musuh tetapi sekaligus juga menantu Panembahan Senopati. Putri Pembayun digambarkan sebagai perempuan yang menguasai berbagai ilmu keprajuritan dan bela diri. Dan atas perintah Ibunda Ratu Kidul, penulis atau narator menulis ulang penyebab kematian Ki Ageng Mangir Wonoboyo karena dibunuh oleh Raden Ronggo, anak dari Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Novel ini meneguhkan kepercayaan masyarakat Jawa, Yogyakarta khususnya, terhadap eksistensi Nyi Ratu Kidul. Novel berikutnya adalah Hati Suhita, ditulis oleh Gilma Anis tahun 2019. Novel ini ditulis oleh sastrawan pendatang baru, tetapi langsung booming di tahun 2019. Tokoh Alina Suhita dan Ratna Rengganis yang ada di dalam novel ini merupakan transformasi dari Dewi Sugita yang pernah menjadi Raja Majapahit antara tahun 1429 sampai 1447, dan Dewi Rengganis yang pernah bertahta di Kerajaan Argopuro, yang oleh masyarakat di sekitar pegunungan Argopuro dipercaya sebagai salah satu putri Raja Brawijaya V dari Majapahit. Dalam novel ini digambarkan hubungan cinta antara Suhita, Biru, dan Rengganis yang mirip dengan hubungan antara Dewi Suhita sebagai pewaris tahta Kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya Majapahit, dan Dewi Rengganis yang disingkirkan dari Majapahit. Alina Suhita selalu mempergunakan spirit Dewi Suhita di dalam menghadapi problem yang dialaminya, termasuk dalam relasinya dengan suaminya, Biru. Ratna Rengganis di dalam novel ini digambarkan sebagai perempuan terdidik yang sangat memahami perjuangan tokoh-tokoh perempuan Nusantara dan tokoh-tokoh perempuan di dunia. Nah, dari ke-7 novel yang menjadi sampel dalam makalah ini, ditemukan adanya jejak feminisme Nusantara di dalam sastra Indonesia. Dan feminisme Nusantara ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan feminisme di Barat dan Amerika, terutama feminisme gelombang pertama dan gelombang kedua. Di Amerika dan Amerika, perempuan masih berjuang untuk mendapatkan hak mengutarakan pendapatnya di depan umum, hak milik, meminta reformasi di dalam hukum perkawinan, perceraian, hak milik, dan pengasuhan anak. Tetapi di Nusantara pada abad 16, bahkan tahun abad ke-14 dan sebelumnya abad 6, perempuan telah dipercaya menjadi raja atau ratu dan menjadi panglima perang. Nah, ini di abad ke-6, perempuan sudah dipercaya
menjadi raja seperti Ratu Sima yang dikenal sampai ke eh, negeri Cina, kemudian di abad ke-14 dan abad ke-16 sudah menjadi raja dan panglima perang. Nah, kenapa tidak dikenal nama-nama mereka atau sejarah tidak banyak mencatat? Nah, di sini akhirnya saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa minimnya informasi tentang eksistensi dan kepemimpinan perempuan di Nusantara dalam buku sejarah dan laporan penelitian ini menunjukkan adanya bias gender di dalam penulisan sejarah dan penelitian yang masih didominasi oleh kuasa patriarki. Maka lahirnya sejumlah karya sastra Indonesia yang mengangkat tokoh-tokoh perempuan feminis tersebut merupakan upaya untuk menguak eksistensi dan peran para perempuan di Nusantara yang telah ada berabad-abad lampau, yang cenderung dilupakan dan dimarginalisasikan di dalam sejarah di Indonesia. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti semoga diskusi berikutnya bisa menjawab mengapa kaum perempuan dilupakan di dalam sejarah dan dimunculkan kembali di dalam karya-karya sastra di Indonesia dan di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.